Pemirsa, polisi mengungkap penyebab bocah sekolah dasar nekat membawa mobil dan menabrak kendaraan lain di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, bocah tersebut membawa mobil sejauh 3 km karena terinspirasi game online. Unit Laka Lantas Polres Metro Jakarta Selatan mengungkap motif bocah sekolah dasar yang mengendarai mobil sendiri dan menabrak sejumlah pengendara lain di kawasan Kemang, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Dari hasil pemeriksaan, Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma mengungkap bocah 9 tahun ini mengendarai mobil karena terinspirasi game online. Untuk sementara ini sudah kita tanyakan dengan anaknya maupun kedua orang tuanya tidak disuruh. Tapi dia memasuki mobil, lanjut langsung dibawa kendaraannya. Itu yang pasti kita tanyakan dengan anaknya dan orang tuanya. Kenapa mau mengendarai mobil itu? Jadi dia terobsesi oleh internet. Jadi dia biasanya belajar di internet. Karena anaknya tidak pernah memegang atau mengendarai mobil. Itu. Sebelumnya, bocah 9 tahun nekat mengendarai mobil sejauh 3 km dan menabrak sejumlah sepeda motor dan 1 unit mobil. Dalam kasus ini, polisi telah memeriksa 4 orang saksi, yakni orang tua bocah, petugas keamanan, dan warga sekitar lokasi kejadian. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Polisi menangkap rekan Marisa Putri, mahasiswi yang mabuk saat mengendarai mobil hingga menyebabkan seorang ibu rumah tangga tewas di Pekanbaru Riau. Rekan Marisa ditangkap pihak kepolisian saat hendak kabur ke Sumatera Utara. Tim Polresta Pekanbaru mengamankan salah satu rekan Marisa Putri, mahasiswi mabuk saat berkendara hingga menyebabkan seorang ibu rumah tangga tewas. Rekan Marisa ditangkap di loket bus saat hendak kabur ke Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Saat dimintai keterangan, dirinya mengaku mengonsumsi narkoba jenis pil ekstasi bersama Marisa Putri dan 5 orang rekan lainnya. Tadi malam kita berhasil mengamankan lagi 1 orang teman dugemnya dari tersangka Marisa, yaitu berinisial T, ketika yang bersangkutan akan kabur ke luar kota. Setelah kita interogasi, kemudian dia mengaku memang betul pada saat itu ada 6 orang yang di dalam room karaoke tersebut melakukan pesta miras dan narkoba. Di antaranya tersangka Marisa dan T ini tadi dia mengakui memang dia menggunakan ekstasi yang diberikan oleh teman laki-lakinya. Selain itu, polisi juga telah menangkap 3 rekan Marisa lainnya, sementara 2 orang masih dalam pencarian. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yoserizal, iNews melaporkan. Seorang mahasiswi asal Kampar Riau yang menabrak ibu rumah tangga hingga tewas di Pekanbaru Riau ditetapkan tersangka. Dari hasil pemeriksaan, mahasiswi tersebut berkendara dalam pengaruh narkoba. Inilah kondisi mobil sedan yang dikendarai seorang mahasiswi usai menabrak pengendara motor hingga tewas. Kecelakaan maut ini terjadi di Jalan Tuanku Tambusai, Pekanbaru, Riau, Sabtu pukul 5 pagi. Rekaman CCTV memperlihatkan mobil yang dikendarai Marisda Putri melaju dalam kecepatan tinggi dan menabrak pengendara sepeda motor dari belakang hingga menyeret korban sejauh 50 meter. Sempat dilarikan ke rumah sakit, korban yang merupakan seorang ibu rumah tangga berusia 46 tahun akhirnya meninggal dunia akibat pendarahan di bagian kepala. Polisi menetapkan pengemudi sebagai tersangka. Dari pemeriksaan terungkap, tersangka yang berstatus mahasiswi berkendara dalam kondisi di bawah pengaruh narkoba dan alkohol sepulang dari tempat hiburan malam. Yang bersangkutan ditawarkan diduga narkoba jenis inek oleh atas nama T sebanyak setengah butir. Tersangka kini diamankan di Mapolresta Pekanbaru. Atas perbuatannya tersangka dijerat Undang-Undang Lalu Lintas dengan ancaman hukuman
12 tahun penjara. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yoserizal, iNews melaporkan. Keluarga Afif Maulana bersama Koalisi Advokat Anti Penyiksaan mendesak proses ekshumasi dan otopsi secara independen. Pihaknya juga meminta agar Kapolda Sumatera Barat menjalankan penyelidikan dengan cepat dan transparan. Keluarga almarhum Afif Maulana bersama LBH Padang hari ini mendatangi kantor Kontras di wilayah Kuitang Senen, Jakarta Pusat. Kedatangan keluarga bersama LBH Padang tersebut untuk mendesak proses ekshumasi dan autopsi segera dilakukan secara independen dan melibatkan perwakilan kuasa hukum serta keluarga agar bisa transparan terhadap hasil autopsinya. 4 desakan kepada berbagai pihak. Pertama, kepada PDFMI untuk melaksanakan ekshumasi dan otopsi ulang secara independen serta menggunakan alat kesehatan yang steril dari intervensi pihak kepolisian. Kedua, dalam proses ekshumasi agar melibatkan keluarga korban almarhum Afif, pendamping hukum, dan dokter independen yang ditunjuk oleh keluarga dalam proses awal ekshumasi hingga berakhir pada otopsi ulang. Ketiga, Komnas HAM, LPSK, KPAI, Komnas Perempuan, dan Kementerian Perempuan dan Anak untuk terlibat secara independen dan proaktif melakukan pengawasan proses ekshumasi dan otopsi ulang terhadap almarhum Afif Maulana sekaligus menjamin perlindungan saksi dan korban. Selain itu, LBH Padang meminta Kapolda Sumatera Barat melakukan proses hukum terhadap oknum anggota kepolisian yang diduga melakukan kekerasan terhadap 18 korban lainnya secara transparan. Dan kami, saya ingin semua pernyataan di media yang dikatakan oleh teman-teman kepolisian, baik itu Kapolda, Kabid Humas, kemarin juga di Reskrim, itu benar-benar diseriusi, jangan hanya di media. Jujur, saya sudah cukup capek sebagai pendamping kasus ini dan berjuang untuk 18 orang lainnya. Apa yang diberitakan di media bukan itu yang kami dapatkan dalam faktanya, teman-teman. Teman-teman harus tahu itu, misalnya kami diminta, oh ya oke, ekshumasi dan surat persetujuan baru kemarin diberikan begitu. Jadi apa yang diberitakan di media, mohon itu juga yang sampai ke kami, yang juga dikerjakan dalam keadaan realnya gitu. Saya coba katakan ke teman-teman, sejak tanggal 27 Juni itu kami desak Polresta Padang. Koalisi Anti Penyiksaan yang terdiri dari LBH Padang, Kontras, dan YLBHI serta PBHI mengapresiasi langkah dan dorongan yang dilakukan oleh Komisi 3 DPR RI untuk mengawal kasus dugaan penyiksaan Afif Maulana dan kawan-kawan. Dari Jakarta, Rian Rahman, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Sebelumnya keluarga almarhum Afif Maulana, korban tewas diduga akibat dianiaya oknum polisi, mengadu ke Komisi 3 DPR RI. Keluarga minta Polri mengotopsi ulang jenazah Afif dan menuntut pengusutan kasus secara transparan. Keluarga almarhum Afif Maulana bersama dengan LBH Padang mendatangi Komisi 3 DPR RI untuk meminta Polri mengotopsi ulang jenazah Afif. Rapat dengar pendapat umum pun digelar dan dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman serta Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko. Keluarga menuntut agar kasus kematian Afif Maulana yang diduga akibat dianiaya oknum polisi segera diusut tuntas, lantaran proses hukum selama sebulan terakhir dinilai tidak berjalan. Selain itu, pihak keluarga dan LBH Padang juga meminta dilibatkan saat proses ekshumasi.
perjuangan untuk keadilan Afif dan pengungkapan kebenaran ini masih panjang teman-teman. Ini baru langkah step berikutnya yang akan menentukan proses keadilan itu bagi Afif Maulana dan keluarganya. Dan kami akan terlibat aktif dalam proses ekshumasi ini. Di dalam forum ini saya meminta untuk Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia untuk segera mengupayakan ekshumasi dan kami dilibatkan prosesnya. Sementara Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman berjanji akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Ya, kita minta dilakukan ekshumasi dan nanti kita kawal bareng-bareng, Bu. Ya, kita kawal bareng-bareng proses ekshumasi ini. Nanti kuasa hukum juga hadir ya, dari mewakili pihak keluarga di sana. Teman-teman media juga bisa saksikan juga langsung proses ekshumasi ini. Adapun terkait persoalan lain, kami tetap bisa menerima masukan dari kawan-kawan, ya, lalu akan kami teruskan ke Polda seperti pengusutan perkara pokoknya ini, dugaan peristiwa yang mengakibatkan tewasnya Afif ini persoalan apa, kan sedang berlangsung dan belum ditutup. Sebelumnya Afif Maulana, seorang bocah SMP berusia 13 tahun, diduga tewas akibat dianiaya oleh oknum polisi di Kota Padang, Sumatera Barat. Namun polisi mengklaim Afif meninggal dunia karena melompat dari jembatan Kuranji setinggi 100 meter. Pihak keluarga merasa janggal karena di tubuh Afif terdapat luka lebam, hingga meminta polisi mengungkap kejanggalan penyebab kematian Afif Maulana. Dari Jakarta, Rian Rahman, iNews melaporkan. Disorot karena memvonis bebas Ronald Tanur, Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Erintua Damanik dilaporkan ke Komisi Yudisial atas perkara lain. Damanik dilaporkan terkait perkara penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Belum tuntas kontroversi terkait putusan vonis bebas Ronald Tanur, Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Erintua Damanik kembali menjadi sorotan. Damanik dilaporkan ke Komisi Yudisial bersama dua hakim lainnya, yaitu Sutrisno dan Juwanto. Damanik dilaporkan Fani Lauren Christy, Direktur Utama PT Indo Bali Jaya. Fani tak puas dengan putusan Damanik terkait perkara penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU dalam bisnis properti apartemen. Menurut mereka itu 130 miliar kurang lebih. Kalau US dollarnya 7 juta dolar. Hello, maksud saya ada apakah dengan pemutus majelis ini ya, ketuanya itu Erintua Damanik, yang notabene saya tidak ada hutang. Jadi kalau dengan tanda kutip saya, apa karena ada sesuatu sampai, karena ini kan uangnya besar dan saya juga tidak memiliki hutang. Jadi disitulah yang membuat saya kecewa dengan putusan itu. Nama Erintua Damanik disorot setelah memvonis bebas Gregorius Ronald Tanur dalam kasus kematian Dini Sera Afrianti. Jaksa penuntut umum dari Kejari Surabaya pun telah resmi mengajukan kasasi atas putusan ini. Aparat gabungan TNI berhasil mengevakuasi 13 orang yang terdiri dari tenaga kesehatan dan guru dari distrik Alamat ke kota Timika, Papua Tengah. Evakuasi menggunakan 6 helikopter milik TNI Angkatan Udara. Helikopter yang membawa tenaga kesehatan dan guru berhasil dievakuasi menggunakan helikopter Karakal milik TNI Angkatan Udara. Dibantu aparat gabungan TNI, 13 orang dari distrik Alamat ke kota Timika, Papua Tengah berhasil dievakuasi dengan menggunakan 6 helikopter. 3 helikopter digunakan untuk mengevakuasi 4 tenaga medis, 2 balita dan guru. Sementara untuk 3 helikopter lainnya digunakan untuk pengamanan dan pengawalan. Setibanya di landasan udara, 13 orang yang terdiri dari 4 tenaga medis, 2 anak balita dan guru langsung dibawa ke Mako Lanut Timika untuk menjalani tes kesehatan. Tenaga kesehatan dan guru dievakuasi karena mereka merasa takut dan trauma. Proses evakuasi berjalan dengan aman, lancar, dan semuanya selamat. Sementara aparat gabungan akan melakukan olah TKP di lokasi kejadian karena sempat ada bunyi tembakan hingga membuat sejumlah tenaga kesehatan dan guru lari bersembunyi di puskesmas saat menunggu proses evakuasi.
saja tuh. Lalu ini sudah menembak. Pas saya pertengahan tinggalkan sopir itu, saya tidak melihat lagi ke belakang karena dulu sudah tembak ini bunyi. Pasukan gabungan TNI juga berhasil mengevakuasi jenazah pilot helikopter asal Selandia Baru, Glenn Malcolm Koning, dari Bandara Distrik Alama ke Kota Timika, Papua Tengah dengan menggunakan helikopter. Usai tiba, jenazah langsung dibawa ke RSUD Mimika. Namun setelah OPM menyerang pilot helikopter, OPM mengintimidasi masyarakat untuk pergi mengungsi. Pangkogap Wilham III mengatakan mengutuk tindakan biadab OPM. Setelah melakukan tindakan kejahatan, OPM melarikan diri ke arah timur, yakni ke Nduga. Meski demikian, aparat keamanan terus mengejar. Ini baru data intelijen awal dan analisa awal. Berdasarkan kasus yang terjadi, setelah terjadi penyerangan oleh OPM ini kepada pilot dan intimidasi kepada masyarakat untuk pergi mengungsi, mereka lari ke arah timur. Kalau kita lihat dari peta, lihat dari studi kasus, ini kemungkinan kelompok OPM dari daerah. Terima kasih Anda masih bersama kami di News Prime. Pemirsa, mantan terpidana kasus Vina dan Eki, Saka Tatal, akan diperiksa Bareskrim Polri terkait pelaporan kesaksian palsu Aep dan Dede. Selain Saka Tatal, pemeriksaan juga dilakukan terhadap terpidana Supriyanto, Rivaldi, Eka Sandi, Hadi Saputra, Jaya, dan Eko. Saka Tatal, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat, akan dipanggil oleh Bareskrim Polri. Pemeriksaan Saka sebagai saksi terkait adanya laporan Aep dan Dede yang dianggap telah memberikan kesaksian palsu di bawah sumpah saat sidang kasus Vina dan Eki tahun 2016 lalu. Kuasa hukum Saka Tatal mengaku akan kooperatif terhadap pemeriksaan Saka Tatal sebagai saksi. Saka akan menjelaskan fakta sebenarnya yang selama ini dialami. Setiap hari kalau jelaskan dari Insya Allah hadir, karena ini kita juga memiliki kewajiban untuk hadir, untuk memberikan keterangan sebagai warga negara yang baik. Saka akan saya dampingin, tetapi tentu saja kami juga berkoordinasi dengan LPSK. Karena apa? Saka kan sekarang dalam perlindungan LPSK. Jadi, kalaupun nanti dimintai keterangan di sana, selain didampingi kuasa hukum, juga didampingi oleh LPSK. Selain Saka Tatal, 6 terpidana lain juga akan diperiksa terkait pelaporan terhadap Aep dan Dede atas dugaan kesaksian palsu. 4 terpidana, yakni Supriyanto, Rivaldi, Eka Sandi, dan Hadi Saputra akan diperiksa di Rutan Kebonwaru, Bandung. Sementara 2 terpidana lainnya, Jaya dan Eko, akan diperiksa di Lapas Cilekong, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Ada 4 terpidana di sini yang dan juga ada 2 di Lapas Cilekong. Jadi kami dapatkan informasi pemberitahuan bahwa kami akan melakukan pendampingan terhadap 5 terpidana dari 6 ya. Yang 1 itu rencananya bisa besok ya. Jadi ada 5 hari ini yang akan diperiksa Bareskrim, tim dari Bareskrim Mabes Polri terkait laporan kami ya, terkait laporan kami terhadap saudara Aep dan Dede ya, itu yang kami tahu. Selama proses pemeriksaan, para terpidana akan mendapatkan pendampingan dari kuasa hukum mereka. Dari Bandung dan Cirebon, Jawa Barat, tim liputan iNews melaporkan. Praktisi hukum Rasman Arif Nasution berpandangan sumpah pocong dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki belum diperlukan. Namun pengacara Saka Tatal Farhad Abbas menyebut sumpah pocong perlu dilakukan untuk buktikan keseriusan Ibtu Rudiana yang sebelumnya menyatakan siap bersumpah termasuk sumpah pocong. Saya sumpah pocong mau, sumpah apapun mau. Ibtu Rudiana menyatakan siap sumpah pocong atau sumpah apapun untuk buktikan dirinya tidak berbohong dalam kasus kematian Vina dan Eki. Rudiana menyatakan siap mati hingga 7 turunan jika dirinya terbukti merekayasa kematian Vina dan Eki. Saya sumpah pocong mau, sumpah apapun mau, artinya yang meninggal adalah anak saya.
anak yang saya didik dari kecil, yang saya rawat dari kecil. Demi agama yang Bapak percaya. Betul. Demi Allah gitu. Demi Allah. 7 turunan saya mati semua, Bang, kalau saya bohong. Pengacara Saka Tatal Farhad Abbas mengatakan awalnya sumpah pocong akan dilakukan oleh kliennya Saka. Namun karena mendengar pernyataan Ibtu Rudiana, Farhad akhirnya menantang Ibtu Rudiana untuk lakukan sumpah pocong secara bersama. Karena mereka yang nantang. Kalau sumpah pocong di Cirebon itu ada kota Cis, Banyu Cis, Tongkat Bayu ya, Bayu Cis itu sumpah yang sakral di kota Cirebon. Nah, jadi yang awalnya mau sumpah ini adalah Saka. Kita melakukan PK dan sudah sumpah juga di PK, tapi karena kemarin konferensi persi Rudiana, nah kita lihatlah tantangan Rudiana untuk sumpah, kita sambut dan kita lihat apakah dia berani datang dan menyatakan tidak merekayasa, tidak bersama teman-temannya melakukan penyelidikan ilegal waktu itu dan kemudian menangkap tidak sesuai yurisdiksi kewenangannya dia, lokusnya. Kemudian apakah dia tidak menyiksa atau dengan teman-temannya intimidasi daripada korban anak-anak tersebut. Sementara itu, praktisi hukum Rasman Arif Nasution menilai sumpah pocong belum diperlukan di kasus Vina, kecuali ada kesepakatan antara dua belah pihak. Bahwa dalam konteks pemahaman hukum yang saya pelajari, itu yang namanya sumpah pocong belum diatur dalam hukum kita beracara, terutama di pengadilan agama, ya. Tetapi dalam kaitannya dengan pendekatan hukum yang disebut dengan decisoir atau pemutus, ketika kita sudah tidak lagi menemukan pendekatan hukum melalui aturan undang-undang yang berlaku, KUHP, KUHP, undang-undang yang lain, maka itu dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak. Nah, tetapi menurut saya di kasus ini belum diperlukan yang namanya sumpah pocong. Kasus pembunuhan Vina dan Eki hingga saat ini masih misteri. Sejumlah pihak menilai Vina dan Eki tewas karena pembunuhan. Sejumlah pihak menilai Vina dan Eki tewas karena pembunuhan. Namun ada pula yang menyebut Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Psikolog forensik Reza Indragiri menduga Polda Jawa Barat sejak 2016 sebenarnya telah memiliki data rinci terkait kasus Vina, namun tidak pernah dihadirkan di ruang hukum. Reza juga menilai kasus yang terjadi pada 2016 lalu adalah potret penegakan hukum yang terlalu mengandalkan pada keterangan, namun minim bukti saintifik. Jadi saya tidak dalam posisi menyimpulkan ya, ini mengacu pada sebuah referensi bacaan yang saya punya. Dan tentu saja bisa saja diuji gitu ya. Teringat oleh saya bahwa di sejumlah negara organisasi kepolisian mereka dengan inisiatif sendiri membentuk apa yang disebut sebagai Conviction Integrity Unit. Conviction Integrity Unit ini dibentuk untuk melakukan eksaminasi, pemeriksaan sejak awal terkait kita telah keliru dalam memproses hukum ini pada aspek yang mana. Ini inisiatif sekali lagi dari organisasi kepolisian ya, tidak didesak oleh masyarakat, tapi organisasi kepolisian melakukan itu. Nah, uniknya Mas Aiman, setelah sekian lama bekerja, lalu dilakukan studi, ditemukan dua simpulan. Bahwa kesalahan otoritas penegakan hukum dalam mempidana orang, terutama sekali disebabkan oleh dua hal. Pertama, kesengajaan penyidik untuk menutup-nutupi bukti yang bisa meringankan terdakwa. Di teori pertanyaan saya, bukti komunikasi elektronik yang tidak utuh yang ada dalam berkas, apakah juga merupakan potret serupa? Bahwa penyidik pada tahun 2016 juga menutup-nutupi bukti yang sekiranya dibuka akan bisa meringankan terdakwa? Tanda tanya. Faktor kedua yang menyebabkan terjadi kekeliruan dalam memidana orang adalah ketika proses pengungkapan kasus terlalu mengandalkan pada keterangan, baik keterangan saksi maupun keterangan tersangka, tanpa didukung. Lagi-lagi terpikir oleh saya,
kenapa potret serupa seakan juga muncul dalam berkas kasus Cirebon 2016? Yang di rakyat bersuara ini pula sejak awal saya katakan, saya mengendus kesan kuat, aroma yang kurang sedap, bahwa kasus Cirebon 2016 adalah potret penegakan hukum, potret ungkapan kasus yang terlalu mengandalkan pada keterangan namun minim bukti. Hasil visum awal pada tahun 2016 disampaikan oleh dokter bahwa Vina dan Eki tewas akibat kecelakaan tunggal. Namun menurut Pitra Romadoni, kuasa hukum Ibtu Rudiana, hasil visum hanya menunjukkan Vina dan Eki terdapat trauma benda tajam dan tumpul. Berikut cuplikan rakyat bersuara yang dipandu oleh Aiman Wicoksono. Silakan. Udah gali kubur. Jadi baru itu. visum pertama itu oleh Rumah Sakit Gunung Jati itu pada tanggal 27 Agustus 2016. Itu belum dikubur. Sebelum dikubur. Karena itu dibawa ke rumah sakit. Ya. Ya kan? Bentuk autopsi yang dilakukan adalah melihat fisik jenazah dan melakukan beberapa tes. Dan ditemukan yang dikatakan itu katanya hasil visumnya laka lantas gitu. Ada nggak bunyi visum seperti itu? Ya makanya fokus, jangan banyak ngomong. Dengar. Yang mengatakan dengar. Karena ini nggak begitu. Tidak ada. Mas Fitra. Salah. Dan trauma tumpul itu. Mas Fitra. Bukan begitu. Saya ngerti, saya paham. Mas Fitra. Visum mengatakan ini karena Mas sama samurai. Mas. Ada. Yang ada trauma tajam, trauma tumpul gitu loh. Gimana, Bu? Mas. Bu, sebentar. Kalau berdebat sama gue, lu jangan ngarang-ngarang sendiri. Bukan berdebat, Anda tadi mengatakan visumnya itu karena laka lantas. Mana ada visum mengatakan laka lantas seseorang? Mas, kau salah dengar. Ada, Mas. Kamu salah dengar. Ada. Melakukan suatu kamu nggak nyambung. Ada bukan menunjukkan pelakunya ini karena ini tidak. Dia hanya menunjukkan akibat trauma tajam. Dokter mendapat keterangan dari kepolisian bahwa ini hasil kecelakaan lalu lintas. Di situ ada Mas tercantum. Dokter mendapatkan keterangan itu kecelakaan lalu lintas. Tercantum di pemeriksaan awal. Itu visum awal sebelum dikubur. Iya. Bukan otopsi. Bukan. Otopsi beda lagi memang hasilnya. Jadi ketika korban dibawa ke rumah sakit, dokter sudah menyatakan menurut keterangan itu kecelakaan lalu lintas. Itu disampaikan oleh dokter. Pada pemeriksaan awal. Yang mana buktikan dong, tunjukin di sini. Dokter yang mana mengatakan gitu loh. Pitra, emang lu pikir mana mungkin dokter mengatakan ini kecelakaan gitu? Itu namanya dokter abal-abal itu saya bilang. Mana bilang dokter bilang dia karena kecelakaan. Dokter itu ada di berkas. Ada di berkas, diam. Ini bagaimana nih? Anda duduk. Aneh. Jangan saya yang tahu berkas. Ada di berkas. Anda karena perempuan aja ya. Kalau bukan saya juga kalau maki-maki Anda duduk situ. Anda yang mendatangi saya di sini. Ada di berkas, Mas. Ada di berkas. Dokter itu hanya menerangkan visum. Ada di berkas. Bukan orang pelakunya, dia bukan saksi fakta. Enggak. Ngerti enggak? Bukan saksi fakta, dokter. Ini dia harus luruskan ya. Jadi jangan karena nggak ada gunanya lu. Bobot lu nggak ada gini. Karena gini. Hanya menerangkan. Karena begini. Jadi gini, saya menjelaskan bahwa apakah dia luka dokter itu mengatakan, dokter tidak ada mengatakan itu pembunuhan atau kecelakaan. Karena keterangan dari polisi membawa itu ada kecelakaan tulisannya. Dari keterangannya kecelakaan. Ada di menurut keterangan kepolisian itu. Terima kasih Anda masih bersama kami di News Prime. Pemirsa, Kabareskrim Polri Komjen Wahyu Widada menegur Kepala BP2MI Beni Ramdhani terkait sosok T yang disebut sebagai bos judi online di Indonesia. Komjen Wahyu meminta Beni tidak bicara jika tidak mengetahui kebenarannya. Kalau nggak tahu jangan ngomong. Inilah teguran Kabareskrim Polri Komjen Wahyu Widada kepada Kepala BP2MI Beni Ramdhani perihal sosok T yang diungkapnya sebagai pengendali judi online Indonesia. Komjen Wahyu menegur Beni yang kini meralat pernyataannya dan mengaku tak mengetahui siapa sosok T. Sementara itu Beni Ramdhani enggan berkomentar usai menjalani pemeriksaan keduanya di Bareskrim Polri pada Senin malam. Ia meminta pertanyaan terkait materi pemeriksaan untuk ditanyakan kepada penyidik. Ia juga tidak mau menanggapi lebih jauh perihal sosok T. Ya, ini gimana? Pokoknya gini materi ya itu di penyidik materi ya. Sosok T lain-lain no komen lah. Enggak, sosok T-nya bakal diungkap. Saya ada acara. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.
Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri menyampaikan Beni Ramdhani mengubah sejumlah keterangan pada pemeriksaan keduanya. Kini Beni meminta maaf kepada penyidik karena tidak mengetahui dan tidak bisa menjawab siapa sosok T yang pertama kali diungkapnya sebagai pengendali judi online di Indonesia. Namun ada beberapa hal yang oleh yang bersangkutan dirubah pertanyaan di tanggal 23, yaitu terkait materi yang pertama menyampaikan. Kalau pada awal mulanya kemarin pada 23 Mei itu menyampaikan dari salah seorang ataupun korban pekerja migran yang dari Kamboja, sekarang diralat bahwa info itu didapat dari saudara Joko Purwanto yang kebetulan yang bersangkutan adalah ketua BP2MI dari Serang dan saat ini sudah meninggal. Kemudian kami pertanyakan terkait inisial T. Yang bersangkutan tidak bisa menjawab siapa itu Mr. T. Kemudian Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri buka-bukaan soal hubungannya dengan Presiden Joko Widodo. Mega memastikan hubungannya dengan Jokowi baik-baik saja. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri membantah isu keretakan hubungan antara dirinya dengan Presiden Joko Widodo. Presiden kelima Republik Indonesia ini juga menegaskan hubungannya dengan Jokowi baik-baik saja. Dalam acara penyerahan duplikat bendera pusaka di Jakarta Senin kemarin, Mega juga menceritakan latar belakang isu hubungannya dengan Jokowi yang disebut memburuk. Sebelum ke sini ada siapa itu nggak tahu ngomong. Yang namanya mengatakan katanya saya tidak ini sama presiden. Lo enaknya lo dia ngomong kayak gitu. Lo saya sama presiden ya baik-baik aja. Emangnya kenapa? Hanya karena saya dikatakan karena saya tidak mau ketika diminta 3 periode, atau karena saya katanya tidak mau perpanjangan. Loh, saya tahu hukum kok. Mana yang ahli hukum angkat tangan? Itu kan ranahnya namanya konstitusi. Ya saya tidak punya hak loh mengatakan boleh apa tidak. Itu kan mesti majelis permusyawaratan rakyat. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko merespons pernyataan Megawati. Muldoko menegaskan sikap Jokowi terhadap Megawati tak pernah berubah, walaupun keduanya berbeda pilihan di Pilpres 2024. Ya saya lihat dari beliau nggak ada yang berubah. Dari Pak Jokowi? Iya. Tapi udah ketemu lagi belum sih dengan Bu Mega? Belum ya? Saya tidak tahu. Tapi ada rencana Pak Jokowi bertemu nggak sih Pak sejauh ini? Saya juga belum tahu. Namun, Muldoko belum dapat memastikan apakah Jokowi dan Megawati sudah bertemu kembali pasca hubungan kedua tokoh dikabarkan renggang. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemerintah memastikan pembahasan lanjutan tentang program makan siang bergizi masih dibahas secara teknis. Menteri Keuangan menyebut alokasi anggaran yang disiapkan masih sejalan dengan rencana awal dan rencana teknis tengah dibahas oleh internal Presiden terpilih. Pemerintah saat ini memastikan rencana pemerintahan baru dalam mendorong program makan siang gratis yang akan diterapkan mulai awal pemerintahan baru. Menteri Keuangan memastikan update pelaksanaan program ini masih diproses internal Presiden terpilih Prabowo Subianto. Sesuai arahan Presiden Jokowi, Sri Mulyani menyebut masih akan mengajukan pagu anggaran senilai 71 triliun rupiah untuk rancangan APBN tahun 2025. Dengan proses anggaran tersebut, maka pemerintahan terus melakukan penyusunan APBN sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk mempersiapkan anggaran yang dibutuhkan. Sampai saat ini yang kita sudah mendapatkan arahan dari Presiden saat ini dan Presiden terpilih adalah total anggarannya 71 triliun. Mengenai detailnya nanti adalah Bapak Presiden terpilih terus melakukan persiapan dengan timnya untuk pelaksanaannya, ya.
Sebelumnya program makan siang bergizi telah diuji coba pada beberapa tempat. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka bahkan sempat mengecek uji coba makan bergizi gratis di Sekolah Dasar Negeri 4 Tangerang, Banten. Paket makanan yang dibagikan kepada siswa seharga Rp15.000. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, iNews melaporkan.